Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu saya lagi dalam Geofisik Series. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan video-video saya sebelumnya tentang seismik eksplorasi. Sesuai dengan janji saya akan lebih dalam membahas apa itu seismik eksplorasi. Di mana kali ini saya akan mulai dengan akuisisi data seismik di permukaan. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen agar channel ini terus berkembang, teman-teman. Terima kasih. Oke, agenda kita kali ini saya akan mulai dengan definisi apa itu akuisisi data seismik permukaan. Yang kedua, bagaimana proses dari akuisisi data seismik. Dan yang terakhir, teknologi baru di akuisisi data seismik seperti apa. Oke, apa itu akuisisi data seismik? Jadi, dalam seismik eksplorasi, kita akan mengenal 3 tahapan penting meliputi akuisisi data seismik, pengolahan data seismik, dan yang terakhir, interpretasi atau analisa data seismik. Jadi, pengertian dari akuisisi data seismik itu sendiri adalah aktivitas perekaman data, baik di darat, laut, ataupun daerah transisi. Untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan informasi bawah permukaan bumi, baik itu struktur, stratigrafi, litologi, fasies, porositas, dan sebagainya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menjalarkan sumber gelombang akustik, dalam hal ini dinamit, air gun atau water gun, dan bisa juga vibrosize. Kemana? Ya, ke dalam bawah permukaan bumi, di mana sinyal-sinyal yang dijalarkan ke bawah permukaan bumi akan diterima oleh alat-alat perekam. Dalam hal ini, biofon ataupun hidropon. Seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau kita bikin kartunnya, dari mulai perekaman sampai dengan pengajuan proposal pengoboran atau titik lokasi pengoboran, seperti ini. Jadi, kartun ini kita anggap ini sebagai sumber dari seismik itu sendiri, gelombang akustik, kita jalankan ke bawah permukaan bumi, di mana batuan dalam hal ini di bawah permukaan bumi akan memantulkan atau akan meneruskan gelombang akustik ini dan direkam oleh alat perekam, baik biofon ataupun hidropon di atas permukaan bumi. Seperti itu, teman-teman. Jadi dari hasil perekaman kita proses, lalu kita dapatkan gambaran struktur bawah permukaan dalam tampilan penampang seismik seperti ini. Kemudian kita dari interpretasi kita dapatkan bentuk struktur bawah permukaan bumi yang kita interpretasikan sebagai akumulasi dari hidrokarbon, bisa gas, bisa oil. Selanjutnya dari interpretasi ini kita propose atau kita usulkan di mana titik pengoboran kita yang memungkinkan terakumulasinya hidrokarbon. Jadi kira-kira seperti itu objektifnya, prosesnya, sampai output yang kita harapkan dari akuisisi data seismik ini, teman-teman. Oke. Selanjutnya, jenis-jenis perekaman data seismik itu bisa dilakukan di darat, di laut, dan juga di daerah transisi. Jadi untuk di darat, sumbernya bisa menggunakan dinamit, bisa juga vibrosize. Jadi vibrosize ini biasanya digunakan di daerah atau di area gurun pasir yang mana tujuannya juga ini lebih ke
ramah lingkungan seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya dari perekaman ini akan menggunakan geopon di darat gitu. Oke. Untuk selanjutnya di laut, sumbernya adalah water atau air gun dengan menggunakan perekaman hidropon. Sama seperti land prinsipnya, di mana kita mempunyai sumber dari gelombang akustik, kita jalarkan dan kita rekam oleh alat perekam, dalam hal ini hidropon di atas permukaan laut. Nah, jadi perbedaannya kalau perekaman atau alat perekaman di darat itu menggunakan geopon yang terhubung dengan kabel atau array kabel ditanam di atas permukaan bumi. Sedangkan di laut, hidropon atau alat perekaman ini akan ditanam di streamer. Streamer itu semacam kabel yang panjang di mana isinya itu terdiri dari banyak channel-channel penerima dari sinyal-sinyal yang berasal dari air gun atau water gun. Seperti itu kurang lebih, teman-teman. Oke. Untuk daerah transisi, sebenarnya daerah transisi itu adalah daerah di mana ada transisi dari darat ke laut. Kalau kita ambil contoh mungkin di blok total atau di Kalimantan Timur, di mana ada semacam transisi data dari terestrial atau dari darat menuju laut dangkal atau lagun atau swam dan sebagainya, kira-kira itu. Jadi apa bedanya dengan survei di darat dan di laut? Di daerah transisi ini menggunakan kombinasi antara sumber dari darat dan laut seperti dinamit ataupun air gun dengan alat perekaman kombinasi antara geopon di daerah daratan atau di daerah transisi menuju ke laut dangkal menggunakan hidropon atau daerah swamp. Jadi kalau kita lihat kapalnya juga tidak seperti kapal yang digunakan di daerah laut. Jadi cukup kapal kecil, terus sama juga menggunakan kabel yang ditanam hidroponnya di bawah laut dangkal. Seperti itu kurang lebih, teman-teman. Oke. Jadi untuk perekaman data seismik ini kita mengenal konfigurasi di darat dan di laut. Jadi kalau di darat kita lihat ada namanya open spread atau perekaman di mana sumber dari gelombang akustik dengan penerima atau geopon mempunyai jarak tertentu atau offset dari sumber ke penerima, di mana kalau kita lihat dari hasil perekaman ada ciri khas dari data land atau dari data darat, kita akan nampak pola perekaman open dengan sumber dari perekaman seperti ini, teman-teman, seperti garis atau seperti setengah trapesium atau setengah segitiga seperti teman-teman. Jadi ini sumbernya di sini kurang lebih ini trace ini adalah yang diterima oleh receiver ini atau dari geopon ini, teman-teman, seperti ini. Nah, jadi itu untuk mengenali data dari darat kurang lebih seperti itu, teman-teman. Yang kedua adalah split spread. Jadi split spread ini kita bagi kembali menjadi symmetrical split spread, artinya di sebelah kiri dan sebelah kanan dari sumber itu akan mempunyai penerima atau geopon yang sama. Jadi bentuknya seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman melihat data short gather atau data perekaman atau CDP atau CMP dengan pola yang simetri, ini kemungkinan adalah split spread dengan pola symmetrical split spread, teman-teman. Yang kedua, asymmetrical split spread. Jadi jumlah penerima di kiri dan kanan itu mempunyai
jumlah channel yang berbeda. Jadi contohnya seperti ini, data CDP-nya, data short gather-nya. Ini adalah short gather-nya di tengah, sebelah kiri, channelnya lebih sedikit dari sebelah kanan, kurang lebih seperti itu. Oke, dan yang berikutnya, konfigurasi perekaman data di laut. Jadi kita mengenal ada narrow azimuth, yang ini merupakan perekaman yang konvensional atau biasa digunakan di akuisisi seismik di laut. Yang berikutnya adalah multi azimuth akuisisi. Jadi perekaman multi azimuth ini merupakan perekaman dengan beberapa arah dari kapal. Ini kapalnya, dia dengan array dari streamernya seperti ini. Kapal bergerak dari arah sini, terus arah dari sini, dan arah sini, membentuk pola di mana diharapkan ada data yang lebih besar terkumpul di tengah seperti ini teman-teman. Dan berikutnya ada wide azimuth. Jadi wide azimuth ini adalah sekarang merupakan metode akuisisi seismik di laut yang menjadi tren. Artinya tren yang biasa digunakan saat ini dengan akuisisi seismik laut ini adalah wide azimuth. Jadi wide azimuth itu dia menggunakan lebih dari satu kapal untuk mendapatkan sinyal yang lebih banyak di tengah. Kita bedakan teman-teman, kalau kita menggunakan narrow azimuth, kita akan mendapatkan full coverage. Apa itu full coverage nanti saya terangkan di slide berikutnya. Jadi ini full coverage-nya lebih narrow atau lebih sedikit dibandingkan multi azimuth. Multi azimuth lebih banyak, tapi ada beberapa area yang tidak tercover seperti ini. Dan kalau kita bandingkan dengan wide azimuth, kita dapatkan full coverage yang lebih besar. Seperti itu teman-teman. Jadi satu lagi untuk membedakan data seismik darat dengan laut, kita bisa melihat dari data short gather atau CDP gather, di mana kalau data laut itu akan refleksinya tidak akan dimulai dari nol. Ini akan berhubungan dengan kedalaman dari laut itu sendiri. Itu teman-teman. Oke. Berikutnya fault coverage dan seismic resolusi. Jadi apa itu fault coverage? Jadi fault itu adalah jumlah dari trace, dalam hal ini common deep point, di dalam sebuah bit yang nantinya akan digunakan untuk proses stacking. Jadi kalau saya ambil kartun seperti ini teman-teman, jadi semakin kita mempunyai fault yang besar, maka kita lihat di kartun ini, maka resolusi seismik itu sendiri akan semakin besar. Kita lihat, jadi hubungannya fault dengan resolusi seismik, semakin besar fault, maka image atau resolusi atau juga sinyal to noise ratio akan menjadi lebih baik teman-teman. Jadi itulah hubungannya antara fault coverage dengan resolusi seismik. Lalu pertanyaan berikutnya, apa hubungan antara sumber gelombang dengan resolusi? Jadi ini teman-teman, semakin besar sumber dari gelombang, namanya gelombang seismik, maka resolusi akan semakin tinggi. Begitupun noise-nya juga semakin banyak. Tapi penetrasinya dangkal. Jadi logiknya seperti itu. Sebaliknya, jika sumber dari seismik itu tidak terlalu besar atau rendah, resolusinya itu di daerah dangkal akan kecil. Akan tetapi penetrasinya akan semakin dalam atau jangkauannya semakin dalam.
Jadi logikanya seperti itu teman-teman. Oke, kembali ke fault coverage. Jadi untuk akuisisi, maka kita akan dapatkan fault coverage seperti ini. Lebih besar daripada processing. Dan untuk interpretasi, fault coverage akan semakin mengkerucut, di mana dia semakin ke tengah akan mempunyai resolusi yang semakin bagus. Artinya apa? Interpretasi di daerah fault yang besar atau dalam di tengah ini akan mempunyai tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibanding di sebelah sampingnya ini, karena itu berhubungan dengan full coverage tadi. Jadi semakin ke samping ke kiri itu full coverage-nya semakin rendah, sinyal to noise ratio-nya semakin kecil, otomatis refleksinya juga akan semakin menurun. Seperti itu teman-teman. Kira. Oke. Selanjutnya teknologi baru. Jadi dalam akuisisi data seismik, terutama di darat, ada teknologi yang kita sebut sebagai nodal. Jadi sistem nodal ini merupakan sistem perekaman data seismik dengan menggunakan sedikit kabel. Artinya apa? Kalau kita lihat balik lagi ke akuisisi di land, di mana di land atau di darat itu menggunakan kabel yang sangat banyak. Jadi geopon atau hidropon itu akan terhubung ke dalam kabel satu sama lainnya, di mana semakin banyak channel, semakin banyak penerima atau geopon atau hidropon, maka akan membutuhkan kabel yang sangat panjang. Tapi dengan nodal sistem ini itu akan mereduksi kabel. Jadi dia akan menggunakan truk sebagai alat perekam dan juga sebagai nodal sistem. Jadi ada dua sistem di dalam hal ini dengan menggunakan teknologi wireless. Jadi dalam hal ini kabel fungsinya sudah digantikan oleh sistem wireless seperti ini, teman-teman. Kita lihat untuk geopon atau hidropon, model-model dari beberapa vendor itu punya model-model yang berbeda. Tentunya ini akan berhubungan juga dengan sistem penerimaan atau sensitivitas daripada hidropon atau geopon ini sendiri, teman-teman. Jadi untuk di darat kurang lebih sekarang akan menggunakan nodal sistem dengan mirrorless atau dengan sedikit penggunaan kabel. Sedangkan untuk sistem rekaman di laut akan lebih banyak ke broadband atau untuk mendapatkan data yang lebih beresolusi lebih tinggi, yang mana sudah dimulai dengan sistem OBN atau send button nodal. Seperti itu teman-teman kurang lebih. Oke. Jadi untuk video kali ini saya sengaja tidak terlalu detail dan tidak terlalu fokus kepada istilah-istilah. Dalam hal ini banyak sekali istilah yang digunakan di seismik akuisisi. Tapi sengaja saya menerangkan dengan bahasa yang semoga mudah dicerna oleh bukan hanya geosaintis, tapi juga non-geosaintis yang bergerak di bidang oil and gas dan juga mungkin di sivitas akademik. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu video saya kali ini, dan insya Allah saya akan lanjutkan untuk video berikutnya dengan seismic data processing. Tapi kembali lagi saya mengharapkan dukungan dari teman-teman untuk subscribe channel ini agar saya semakin bersemangat, karena dukungan teman-teman adalah vitamin buat saya untuk terus berbagi video-video yang edukasi untuk teman-teman semua. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau informasi yang salah.
Saya mohon masukannya dan kritiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.